Halo, perkenalkan nama saya Ladisa Naftania dari kelas 12 IPS 2 absen 21. Sebelum kita masuk pembahasan, ayo kita cari tahu terlebih dahulu apa sih itu penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. 1. Penyerangan. Penyerangan adalah pola dalam permainan sepak bola diterapkan dengan tujuan dapat menerobos pertahanan lawan dan menciptakan gol sebanyak-banyaknya sehingga dapat memenangkan pertandingan. Kedua, pertahanan adalah pola dalam permainan sepak bola yang dapat diartikan sebagai suatu siasat yang bertujuan untuk menahan lawan. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, menganalisis strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Pertama, formasi penyerangan 4-3-3. Formasi teknik penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Kita bisa lihat di gambar ya, di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai back kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, di bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Kedua, formasi penyerangan 4-2-4. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Kita bisa lihat di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai back kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Ketiga, formasi pertahanan 4-3-3. Formasi pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dalam gambar terlihat ya, di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai back kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Formasi terakhir adalah formasi pertahanan 4-4-2. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Seperti kita lihat di gambar, di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai back kanan, stopper, back kiri, dan liberto. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, dan sayap kanan dan sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, menganalisis taktik dan pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Taktik penyerangan yang akan saya sampaikan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, taktik mencari tempat kosong. Taktik penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk melakukan pola operan terobosan agar penyerangan berjalan dengan baik. Teknik penyerangan ini membutuhkan kerjasama tim yang baik. Berikutnya, yang kedua, taktik melakukan gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya. Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing, sehingga strategi ini dapat juga disebut free role play. Contohnya, seorang pemain berada dalam posisi gelandang tengah, maka tugasnya berada di area tengah lapangan, sehingga ia tidak boleh meninggalkan tempatnya tersebut. Dan yang terakhir adalah taktik bermain ketat. Dalam beberapa kasus, seringkali kita temukan pemain lawan memberikan perlawanan yang sangat sengit. Contohnya, ketika mereka memasang pola pertahanan sepak bola dengan begitu rapatnya, sehingga terkesan tidak ada celah. Untuk menghadapinya, kalian dapat mengoper bola menggunakan teknik menghadapi pertahanan rapat
dengan cara mengoper bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat. Teknik penyerangan sepak bola ini memang berguna untuk memancing lawan agar pertahanan mereka dapat ditembus. Teknik ini memanfaatkan sayap kanan dan sayap kiri dalam mengacaukan pertahanan lawan. Selanjutnya adalah teknik pertahanan. Teknik pertahanan juga saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teknik pertahanan man-to-man defense. Man-to-man defense atau menandai lalu menghadapi lawan satu persatu merupakan pola pertahanan sepak bola yang cukup efektif. Pertahanan ini dapat dilancarkan dalam keadaan membawa bola ataupun tidak membawa bola. Yang kedua adalah zone defense. Selanjutnya terdapat teknik pertahanan dalam permainan sepak bola berupa zone defense. Pola pertahanan area merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi dalam area sendiri. Prinsip pertahanan sepak bola ini berupa pengamanan daerah bertahan dari serangan lawan, membutuhkan kerjasama semua anggota tim, menggunakan pola pertahanan berlapis agar daerah sendiri tidak mudah diterobos, dan yang terakhir adalah menghambat serangan lawan menggunakan formasi yang kokoh. Dan yang ketiga adalah kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense. Kedua taktik tersebut dijadikan satu untuk melakukan pertahanan yang sangat-sangat ketat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudah kira-kira dimaafkan. Terima kasih.